Sebelumnya mungkin akhirnya nanti pembahasan ini tidak sistematis, bisa muncul di belakang, bisa muncul di tengah, bisa ke depan, tidak apa-apa. Nanti rangkum saja sendiri secara metodik akademis supaya sistematis. Nah, kebetulan muncul pertama sekarang ini adalah masalah ogoh-ogoh atau yang di Bali mulai sekarang dibuat ogoh-ogoh dalam rangkaian Hari Raya Nyepi, khususnya pada waktu pengerubukan atau Cilem Kesangai. Jadi Randa membawa sumber juga. Ini tokoh kita, tokoh Hindu kita sudah pernah menulis, yaitu Hindu Bugis Gede Agastya. Di sana sudah juga dimuat tentang ogoh-ogoh dan budayanya. Jadi Beranda mengutip dari sana juga. Jadi inti daripada penyepian akhirnya sebelum ogoh-ogoh ini mesti harus dijelaskan dulu kenapa mesti ada budayanya gitu. Jadi tidak langsung kepada kenapa ada ogoh-ogoh, karena di dasarnya kenapa ada budayanya. Jadi ceritanya sesuai dengan Purana India, pada tanggal 21 Maret tahun 79 itu adalah hari kemenangan suku Saka atau sekte Saka, karena di India pada waktu itu terjadi kekacauan, terjadi perang, terus menerus terjadi perang kekacauan, kemudian antar suku berperang, antar sekte berperang, hampir mirip dengan saat ini, hampir mirip seperti saat ini. Kemudian pada tanggal 21 Maret itu posisi matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis, yaitu juga berada di atas khatulistiwa. Di sana terjadi gerhana matahari. Raja pada waktu itu adalah Raja Kaniska pertama, ya, merasa gelisah karena beliau tahu tentang tata surya, tata perbintangan. Kalau begini posisi planet-planet yang ada di angkasa, apa dampaknya terhadap bumi dan isinya? Akhirnya beliau mengumpulkan para maharshi untuk membahas itu. Para maharshi akhirnya menyimpulkan pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan itu pengaruh planet-planet terhadap bumi dan isinya itu sangat tidak baik. Maka dari itu para maharshi menganjurkan untuk melakukan yajnya, ya kita sebut aja yajnya, entah apa namanya dulu di sana. Jadi yajnya itu berupa korban suci, ya, yang sekarang kita katakan dengan buta yajnya. Di sana dulu terjadinya. Karena pengaruh daripada jajaran planet-planet yang ada itu membawa dampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup dan bumi ini. Kemudian kita lompat karena sudah ribuan tahun itu, lompat ke Bali. Kita mewarisi murni dari India model itu, cuma di Bali dikemas dengan budaya Bali, dengan adat Bali. Akhirnya muncul seperti pertanyaan tadi, akhirnya sampai dengan adanya muncul ogoh-ogoh.
Intinya dalam budayanya itu adalah tujuannya nyomia sarwa buta kala duga. Intinya buta kala duga. Nyomia itu artinya karena buta kala durga itu kalau ibaratnya itu adalah energi. Itu adalah kekuatan. Sama seperti listrik. Kalau tidak ada muatan negatif, listrik tidak bisa nyala. Tetapi oleh ahli listrik, termasuk ahli elektronik, listrik itu dirangkai menjadi sumber kehidupan manusia yang bermanfaat. Jadi Hindu mengibaratkan atau mencontoh seperti itu. Jadi buta kala durga ini diberdayakan supaya mempunyai daya manfaat yang bisa membantu kehidupan manusia. Itu nyomio. Bukan nunduk, bukan ngicalan, bukan. Karena di dalam diri manusia itu juga ada buta. Makanya manusia disebut buta ya, matewa ya. Jangan mengingkari itu. Cuma unsur buta kala durga ini diberdayakan supaya mempunyai daya manfaat. Nah, Hindu dengan upacara budayanya melakukan seperti itu dengan sarana-sarana yang sesuai dengan petunjuk sastra. Apa itu? Ya, halo mecaru pakai eka sate ayamnya apa? Ayam loh, ya? Bukan ayam-ayaman, ya? Bukan ayam sayur. Ayam. Aduh, ayam putih, ayam piing, ayam putih siongan, ayam selam, ayam berumbun. Itu ayam. Kemudian kalau ditingkatkan lagi, tambah itik. Tingkatkan lagi, tambah asubang, tingkatkan lagi, tambah kambing, tambah angsa, sampai dengan tambah binatang-binatang yang dipakai pada upacara taur yang besar seperti Eka Dasudra sampai macan dan sebagainya. Itu binatang. Kita bunuh. Seolah-olah seolah-olah nanti diperdalam lagi. Akhirnya dengan cara nyomio ini, karena tingkah laku buta kala durga ini adalah ya kalau di Bali yang namanya raksasa, yang kan raksasa bagaimana raksasa? Suka suara yang besar-besar, angkuh, lumpuh, matanya membelalak, kemudian wah, lo Bali aeng gitu. Itu budak apa? Itu rupa. Siapa yang menciptakan itu? Ya, itu sang yang widi. Untuk apa? Untuk memperingatkan manusia. Diperingatkan manusia, ditakuti dengan itu sehingga ingat dengan dharma. Nah, karena sifat perilaku dan kebiasaan Buddha kala ini adalah suka yang ramai, suka yang wah, suka yang luar biasa, beruap-uap itu kalau Bali bilang. Ya, pada waktu nyomio ini setelah dipersembahkan wujud-wujud caru itu, dilakukanlah pengerupukan. Jadi pada tanggal Ping Muas Sasih Caitra, ya, di tepat pada Tilem Sange itu dilakukan pertama adalah pecaruan, kalau yang lebih besar namanya taur. Setelah itu baru ngerupuk, bukan kerupuk ya, baru ngerupuk. Ngerupuk itu ya sebenarnya secara
tradisional dulu semasih budaya atau kemampuan imajinasi leluhur kita, setelah mencaru hanya melakukan penyu-penyu itu dengan mider di pekarangan, membawa pukul yang istilahnya membubu, ngabo berapa, ngabo pukul, napi dikit-dikit apa yang bisa kita pukul supaya ramai. Sebagai kita juga toleransi karena dia suka rame, toleransi bukan numbung ya, toleransi dia suka rame ya kita buatkan keramaian gitu supaya dia senang. Kalau sudah senang, ya namanya orang senang, dia akan bisa membantu kita. Itu logikanya. Bukan berubah tuh, hidup tuh mengkawan dalam arti bukan tidak. Supaya dia senang. Coba, mari kita semuanya. Kalau kita sudah disenangkan, kita akan bisa membuka diri. Butuh kata ini juga begitu. Jadi ngerupuk itu pemahamannya seperti itu. Logika. Karena kita harus tahu dulu apa itu bentuk kata, bagaimana sifat perilakunya. Sehingga pada waktu itu cukup dengan melakukan ya istilahnya membubu dengan sarana itu. Kemudian juga menyemburkan meswi, ya. Kemudian bawang sebagai penetralisir unsur-unsur yang tidak baik itu, ya, dengan penetralisir itu akhirnya hilang. Makanya ada unsurnya sehingga yang di sana disebut menjadi buta ide, ya, buta yang bersifat dewa gitu. Nah, berkembang. Kalau di daerah saya dulu, di daerah Tabanan, setelah di rumah tangga masing-masing setelah pencalonan senikada nikah, ya, melakukan mubu-mubu dilakukan di tingkat banyak radu desa ngerebek, keliling semua, ada cangkul dipukul-pukul, tengkong ramai keliling itu. Belum ada apa-apa. Kemudian sejalan dengan perkembangan budaya. Nah, ini terkait sekali dengan agama Hindu adalah agama yang rumit, agama yang kritis, agama yang dinamis. Ini bukti nyata. Kalau tidak mau seperti itu, jangan jadi orang Hindu. Kalau tidak mau kritis dan dinamis, hanya mengandalkan sekarang efisien, efektif, gelis, itu hukum ekonomi. Dengan kerumitan dan kekritisan umat Hindu, muncullah kreativitas, inovasi, memunculkanlah budaya, sehingga Bali sering Brando katakan tidak mempunyai sumber pendapatan yang lain, sumber alam tidak ada. Di Haji Dunia sering sudah menyebutkan andalan kita adalah hanya pariwisata budaya yang akarnya adalah agama Hindu yang berkembang dengan kedinamisannya, yang berinovasi, yang berkreativitas, sehingga apa yang dibuat oleh orang Hindu di Bali menjadi tontonan, menjadi menarik oleh mereka yang menginginkan sesuatu yang beda. Akhirnya apa? Generasi muda entah tahun berapa, karena tidak tahu. Yang tahu dulu Belanda untuk dibayar Belanda yang pertama kali mempelopori membuat obok-obok. Belanda lupa pada waktu itu Belanda jadi ketua muda mudi. Belanda mempelopori langsung membuat sendiri
pada waktu itu Belanda membuat kuda terbang berkepala raksasa. Artinya apa? Ini adalah kreativitas mewujudkan, kita menggambarkan, Buddha kalau dulu itu seperti ini. Yang mana sebenarnya itu kita mintai atau kita dapatkan energinya. Jadi sementara ada juga kontroversi wacana yang pro dan kontra tentang ogoh-ogoh. Sepanjang ogoh-ogoh yang dibuat itu merefleksikan wujud-wujud Buddha kala Buddha dengan persanaannya, amin, itu tidak masalah. Tentunya juga dengan etika dan sesana yang benar. Dalam hal pembuatan, kemarin sudah pernah dengar, karena begitu derasnya kemajuan, ogoh-ogoh dibuat dengan styrofoam, yang mana limbahnya itu sangat membahayakan. Hanya ada kebijakan membuat ogoh-ogoh dengan bahan-bahan alami, bagus. Kemudian lebih lanjut, kalau kita cermati ogoh-ogoh itu bagaimana perlakuannya, ya sudah tadi setelah kita berikan suguhan, sama seperti tujuan daripada memukul benda-benda bikin keramaian, kita wujud, saya dibuatkan patung-patung gitu ya, itu kalanya itu senang dia. Begitu saya diarak, begitu saya dibuatkan gamelan, berganjur dan sebagainya, senang dia. Harapan kita, energinya kita dapat, kita menyenangkan dia. Tetapi ya namanya kita komunitas banyak, ya ini harus diatur supaya tertib, dan terutama maknanya harus ditanamkan pada generasi tua dan generasi muda. Bukan generasi muda, generasi tua juga harus berikan pemahaman. Terakhir, sesuai dengan permohonan tadi, bagaimana perlakuan terhadap simbol tadi. Setelah selesai kita, setelahnya itu kita kalau badi ngacung gitu ya, kita seolah-olah membuat bangga dia. Setelah kita dapatkan energinya, diapakan? Iya, persis sama seperti itu, dibakar. Karena dibakar itu artinya ya anggap seperti kita kalau mati dibakar, unsur panca maha buddhanya itu dikembalikan. Karena itu wujudnya seperti ya katakanlah manusia raksasa itu kan terdiri dari unsur panca muda. Bahkan sebelum diarah itu katanya sering di Aspas, Pasupati dan sebagainya. Itu kalau tidak dia ingat, Hindu itu mengenal Uttati, Stiti, Perlina. Perlina harus ada, kalau tidak ada ya bahaya. Jadi metode perlinanya ya salah satunya dibakar. Kemudian abunya itu sama seperti penjor. Abu mesti itu Pak. Abu mesti. Sebagian ditampung di bungkaknya gading, bungkus dengan kain, tanam kembali dia ke pertiwi. Jadi itu etikanya. Mungkin yang ditanya dimohonkan tadi, cocok tak ogoh-ogoh itu dengan ini? Kalau mendengar paparan penulis tadi, silahkan apa cocok atau tidak? Kemudian bagaimana perlakuan akhirnya? Seperti itu. Sudah? Semua, terima kasih. Silakan yang lain. Saja. Sukses Om Swastiastu. Ratu Prangga Sinarang Sami Bangga Ujian Ditya Ratu Haji KPH dan para Sumatera Ditya, pengurus provinsi maupun kabupaten kota
pengurus sareng sami sana masjid lagi rauh lain dari masjid puniki matur sulimu pisan iki makalah ratu sabut perang pisan iki seizin ratu apa hari baca dua pitakan sana ringan ada demikian yang ringan kan yang sana wau ini Allah dalam yang hanya sekedar informasi mantan niki yang suwe paling ayah niki ring Widangan dan Pasar Selatan niki kebetulan ring Renon desa ada Renon sejak saat ada masa musibah ngantos makin dan makaryo Allah kita saja nanti makaryo yang itu kan dumul ceritanya sudah membuat sudah selesai ngarah nih kok katan matunjal gitu makna nih kok sampun tulis ngerebeda nggih eta kantos makin dan makaryo tambahan informasi niki wenten kali sampai ringanannya niki ada sadaya kabeh ngajeng gini melasti melis lan mekyes niki ring sejebat Bali tidak melihat wenten ketidak sama harinya sama nih kan wenten masalah kali raina masalah raina nikah namun itu yang ampuran ini wimuda terureng napi rujukan ini kita sering dijak ada rujukan ini kaping siki sari kaping kalih ritat kala sipeng nyepi ritat kala raga sinarang sami melaksanakan catur berarti penyepian itu di satu sisi untuk ada pertimbangan tertentu amati lelungan sabun kita menugaskan pecalang gitu mundar mandir nih kita dipecalang mundar berarti kan kepergian nih pergi ya lungo nih secara yang lelah catur berarti penyepian itu kan sampun nenten patut tetapi dari segi goal untuk keamanan barangkali nanti kita pun mewah aduan memberikan jawaban di tiang nenten Masjid Dayang dugi ratu memberikan pencerahan tadi. Sapunika manten kirang langkung belum